Saya juga tidak pernah menyusahkan mereka, nggak pernah tuh. Saya berjalan, kemampuan saya yang jalan. Alhamdulillah, posisinya lagi di pemakaman wakaf Ulu Jami. Halo pemirsa Satu Nusantara News, kali ini kita akan menjumpai seorang warga Ulu Jami, Jakarta Selatan, yang karena inisiatifnya dia membuat sebuah gerakan yang sangat membantu warga sekitarnya. Kita akan bertemu Hairullah, atau yang akrab disapa Bang Ilul. Bagaimana cerita inspiratifnya? Saksikan tayangan berikut ini. Kalau tiap hari saya ada di pemakaman, pagi sampai jam 10, jam 11, pulang istirahat. Jam 1 jam 2 balik lagi ke pemakaman. Alhamdulillah kegiatan sodako ini berumur 5 tahun lebih. Dan alhamdulillah juga saya ini sebenarnya boleh dikatakan sodako ini berat menjalaninya. Tapi 2 minggu sebelum bapak saya meninggal, saya minta redonya. 3 kali saya ngomong nggak dijawab, akhirnya dijawab, dia redo apa yang saya jalani. Dan dia juga sempat bilang, kalau lu rajin, yang orang nggak punya nanti lu punya. Jadi saya berpikir lagi, apa yang dikatakan orang tua saya itu sangat bermanfaat buat saya. Jadi hidup itu cuma sebentar, kematian sebentar lagi. Kalau di sini nih pemakaman wakaf Ulu Jami. Ya kalau sebenarnya sih saya gali kubur juga, ngerawat makam juga. Pertamanya kan saya main di pemakaman itu berawal ngerawat keluarga besar saya. Berlanjut dengan kondisi pemakaman yang tidak rapi, ya saya mulai dibantu untuk membantu pemakaman ini, yaitu terlibatlah dijadikan penggali kubur. Ya saya terima aja, karena kematian itu nasihat. Dari situ saya mulai memahami ternyata pemakaman itu menjadi nikmat buat saya. Kalau bermain rawatan makam saya 2016, berlanjut dengan COVID, ya saya mulai itu gali kubur juga, bantu gali kubur. Nah, tidak puas dengan gerakan saya cobalah berpikir ke depannya lagi. Ternyata ada kenikmatan tersendiri tentang di pemakaman itu, dan orang yang nggak tahu saya menjadi tahu. Banyak ilmu yang saya dapat juga di pemakaman, karena saya lebih menikmati di pemakaman. Karena yang orang nggak paham saya menjadi paham, yang orang nggak bisa saya bisa. Karena ada yang lain lah di pemakaman itu yang saya lihat. Makanya saya lebih cenderung di pemakaman dan menjadi tenang hidup saya. Kalau gali kubur itu saya udah punya anak 3. Ya, suami yang baik, ya sosok suami yang bertanggung jawab buat anak-anak, buat saya sendiri, buat keluarga lah. Awalnya sih menolak dengan keberadaan saya seperti itu, tapi saya nggak mungkin kan dengan penolakan itu saya lawan dengan omongan, tapi saya diamin aja, waktu aja yang bicara. Tapi bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun, alhamdulillah mereka mendukung, terutama istri saya ikut mendukung juga. Sodako Jumat berbagi sayuran, salah satu gerakan yang diinisiatif oleh Bang Ilul ini sangat membantu bagi masyarakat sekitar Ulu Jami, diadakan setiap Jumat pagi. Ya alhamdulillah, sodako itu terinspirasi dari pemakaman juga. Ketika saya berpikir, mungkin kalau orang mampu punya kegiatan sosial, wajar, karena dia punya harta lebih. Coba saya berpikir dari orang yang punya penghasilan di bawah, tapi dia masih mau berbagi, itu sangat luar biasa. Karena guru saya juga berpesan, dikala susah kita masih mau berbagi, itu jarang orang bisa.
Tapi ketika kita bisa, itu luar biasa, itu kata guru saya. Makanya dari hal-hal seperti itu saya pelajari. Kalau saya kenal Bang Ilul udah lama ya, karena Bang Ilul orang Ulu Jami asli, saya juga orang Ulu Jami asli ya. Jadi sejak kecil saya udah kenal Bang Ilul gitu. Ya kalau dia kan profesinya di sini sekarang dia sebagai petugas pemakam penggali juga, perawat makam juga, dan dia juga sekarang udah punya kegiatan-kegiatan lain tuh seperti kayak yang pengumpulan koin itu ya. Terus dia juga punya kegiatan tuh tiap hari Jumat ada apa tuh di tiap Jumat tuh dapat ibu-ibu apa tuh dapat ya sekedar apa sayuran apa makanan dah gitu berupa itu Jumat Berkah namanya gitu. Jadi itu udah berjalan 5 tahun kurang lebih itu Jumat Berkah. Kalau yang koin itu dia kalau kurang lebih udah 3 tahunan lah berjalan ya. Gerakan sodako yang saya gagas itu ya sayur mayur, lauk pauk berbentuk mentah, dan mereka yang datang mengambil sayuran dan lauk 2 jenis yang saya minta untuk mengambil, dan mereka saya minta juga untuk belajar sedekah receh, yaitu dari 500 dan 1000 perak. Seandainya dia mau ngasih lebih ya alhamdulillah, kalau dia ngasihnya 500 atau 1000 ya nggak ada masalah. Kalau sedekah sayur berjalannya itu udah 5-6 tahun. Kalau sedekah koin kain kafannya berjalan 2 tahun lebih. Waktu sedekah itu saya gagas itu banyak yang mencibir juga, paling nggak bertahan lama ya, tapi kan nggak mungkin saya lawan dengan omongan, tapi saya jalanin aja kehidupan saya sehari-hari. Tapi alhamdulillah dengan waktu yang berjalan dan nggak dirasa, sedekah saya ini juga telah dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama dari RW 4 Ulu Jami, dari RW 3 Ulu Jami, sampai cucu pendiri Nahdlatul Ulama dari Jombang pun datang ke ladang sedekah saya. Dari situ saya terinspirasi, dan sampai artis-artis ibu kota juga berdatangan ke ladang sedekah saya. Ya memang sih omongan dari masyarakat itu udah jelas ada, pasti ada ya. Tapi ya saya mengharapkan pada Bang Ilul itu omongan-omongan yang istilahnya yang kira-kira kurang mengenai di hati dia itu jangan dianggap lah. Itu udah biasa. Yang penting Bang Ilul teruskan aja perjalanan dia. Apa yang dia mau perjuangkan teruskan gitu. Jangan sampai berhenti, karena itu sangat membantu sekali dengan masyarakat yang kurang mampu gitu, Pak. Ya memang dari awal saya selalu dana itu enggan, agak rentan karena kondisi saya yang bukan orang yang mampu. Nah, saya berapa kali diminta sama teman-teman juga untuk galang dana lewat proposal, tapi saya nggak mau. Saya bilang saya berjalan dengan sendirinya aja, saya bismillah aja. Coba kalau memang kita yakin dengan adanya Allah ya sedekah ini akan berjalan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan saya jalanin tanpa keluh kesah saya, sedekah itu ya berjalan dengan sendirinya. Dan masalah dana ya semampu saya punya rezeki segini ya udah saya jalanin. Tapi alhamdulillah para tetangga, teman-teman saya itu ada aja rezeki ya dia bantu. Ya saya bilang kalau mau bantu ya silakan aja, monggo. Tapi kalau nggak bantu nggak apa-apa. Berapa kali saya juga disuruh minta proposal, saya nggak mau, enggak lah, saya nggak mau, biarin aja berjalan dengan sendirinya sedekah ini. Dalam kegiatan sosial itu kan namanya di masyarakat, saya ini kan bukan perangkat desa, saya ini bukan pejabat yang ada di Ulu Jami, saya ini masyarakat biasa, ya cuman mungkin punya jiwa sosial, saya jalanin itu. Ya memang perangkat desa ada aja yang bantu saya, dari warga RT lain juga yang bantu, dari RT juga dikala dia punya rezeki bantu, dari RW dia punya rezeki juga bantu. Tapi terus terang memang saya nggak pernah minta sumbangan sama perangkat desa yang ada di wilayah saya. Kalau sosok orangnya sih enak orangnya, dalam arti kata nggak banyak marah, orangnya kayak simple aja Pak, ibaratnya boleh dikatakan jadi gubernur masyarakat. Dalam arti kata pergaulannya juga ada, orang yang nggak pernah ribut ibaratnya, ya pokoknya asik aja gitu Pak.
koin kafan ini saya kumpulkan itu dari ladang-ladang sodako saya. Mereka ngambil sayuran, tapi mereka itu saya bilang belajar sedekah untuk sedekah receh 500 atau 1000 perak. Nah, dari hasil receh-receh ini saya simpan, saya kumpulin, dan dari warga juga ada yang bantu saya receh-receh 100 perak, 200 perak mereka kumpulin. Bahkan ada yang sampai ngasih warna-warna 2.000, 5.000, 10.000. Dan kalau orang mampu bisa lebih dari itu dia ngasih. Setelah saya kumpulin dapat banyak, uang itu akan saya simpan. Ketika ada warga yang nggak mampu, nanti meninggal saya bantu sampai mobil saya turun-turunin. Tentunya saya melibatkan tuh perangkat desa. Kalau koin kain kafan itu ya saya itu kan ada tim. Jadi kain kafan itu kita beli cash, terus papannya, jasa mandi jenazah, dan mobil. Dan kalau sampai ada masyarakat yang membutuhkan pemakaman di TPU, itu saya bantu. Ya kita bantu, tentunya kan kalau di TPU itu kan dananya lumayan ya dari keluarga musibah. Tapi ketika dia keluarga nggak mampu, ya dari koin ikut andil membantu penyelenggaraan jenazahnya. Kalau menurut saya sih emang banyak. Itu juga kagak mengutin, ibarat kata kagak mengutin biaya dari luar, uang pribadi. Itu ya bagus, saya nilai gitu. Kalau saya kan bicara minta-minta ya enggak juga sih, karena kan saya kadang bermain di media sosial juga tuh. Kadang teman-teman saya baca atau lihat videonya, kadang dia bertanya, itu sedekah koin gimana sih? Saya kasih tahu. Begini-begini ya aja ikut andil. Terus ada juga tuh di rumah saya banyak tuh receh-receh, dia ikut. Oh nih sayang-sayang nih daripada kebuang-buang saya sedekahin. Alhamdulillah. Dari situ aja saya belajar. Karena koin-koin itu saya kelola mandiri dengan istri saya, ada juga tim-tim saya juga. Cuman saya belajar aja gimana caranya, karena kan kalau untuk kepengurusan belum bisa. Kalau nanti dia minta gaji, gajinya nggak ada, orang masih receh bermainnya. Ya alhamdulillah kalau dari koin mah, kalau buat nombok mah nggak ada. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih sudah 30 jenazah dari koin bantu. Kepribadiannya baik, jujur. Dia juga banyak istilah kata banyak ya nggak kayak orang-orang lain lah gitu. Kalau diinin ya kejujurannya gitu loh. Karena saya lebih nyaman di pemakaman pertama. Terus dengan kegiatan sosial saya juga lebih nyaman. Ketika saya di Cibir juga menjadi cambukan buat saya juga. Ternyata seperti ini loh, ternyata kalau orang yang penghasilannya pas-pasan punya kegiatan sosial seperti ini cibirannya. Bagaimana? Ternyata orang-orang yang mampu juga ketika punya kegiatan sosial dia nggak tahu duitnya itu dari mana. Kadang sampai saya sih nggak mau tahu cerita itu, tapi saya berprinsip masa saya nggak bisa. Cobalah tangan. Kalau dikala mampu sih wajar. Kalau untuk kegiatan sosial ini ya yang ada saya jalanin semampu saya. Tapi kalau buat program-program terobosan yang baru saya belum terpikirkan, karena saya lagi fokus yang ini aja nih tentang kematian sama sodako saya. Kalau koin kain kafan saya sekelurahan Ulu Jami ada 9 RW. Kalau sayur mayur bebas dari mana aja masuk. Dari Ciledug, pernah saya tanya dari Ponokaren datang, dari Ciledug, dari Petukangan, banyak dah. Ya awalnya sih ya gimana ya, takutnya nggak cukupin gitu ya, namanya di kuburan ya. Tapi ya kita jalanin aja, ikhlasin aja. Kalau awalnya ya itu mereka takut lah, karena kan latar belakang saya ini bukan pejabat atau orang mampu. Tapi saya bilang saya mah bismillah aja. Kalau manjang Allah redo, kalau nggak manjang Allah juga. Pengennya nih Bang Ilul nih, dia berjalan terus nih. Dalam hati kata nih yang tiap hari Jumat harus berjalan terus supaya lebih maju. Terus yang sistem koinnya itu saya minta supaya berjalan terus, jangan di stop ibaratnya, karena itu sangat membantu sekali sama masyarakat. Itu terutama masyarakat yang kurang mampu, kalau ada yang meninggal kan dia bisa bantu dengan berupa koin itu, dia bisa membantu buat memandikannya atau menguburkannya apa segala macam. Yang saya minta sih itu supaya dia teruskan lagi
usahanya seperti itu dong. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan yang saya gagas ini paling tidak mereka itu support, mendukung, dan saya juga tidak pernah menyusahkan mereka, nggak pernah tuh. Saya berjalan, kemampuan saya yang jalan. Jadi saya akan buktikan kepada masyarakat Ulu Jami bahwa saya bisa tanpa minta-minta. Alhamdulillah sih sampai sekarang ya bagus, baik menurut keluarga, buat diri pribadi suami saya. Doa saya sih buat Bang Irul ini ya mudah-mudahan ya dipanjangin umur, dikasih rezeki yang banyak, ya mudah-mudahan sadaqoh, infak kegiatan yang sosialnya lebih banyak lagi dan berjalan lancar gitu. Jalani terus, ya biar selalu sehat suami saya, biar selalu lanjut itunya kegiatannya.